ada, testimoninya udah dibawa sama Kania tentang stem cell sama dokter Ika. Terus kalau saya bukan dari produknya, bukan juga dari perusahaannya, tapi saya lagi nyaris bangkrut, Pak, Bu, nyaris bangkrut. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Jadi saya itu lahir dari keluarga yang baik-baik saja. Almarhum bapak PNS, hidup cukup, makan, tinggal, sekolah, nggak pernah pusing. Sampai akhirnya umur 20 tahun papa itu meninggal karena jantung. Dan di situ titik balik hidup aku. Semua tiba-tiba ambruk. Semua harta yang dikumpulin itu habis karena kita tidak bisa memanage uang. Saya itu anak tertua dan mama saya nggak pernah bisnis. Jadi nggak cukup, hanya 2 tahun itu semua rumah habis, tanah habis, semua habis. Banyak kisahnya, panjang kalau diceritain. Nah, dari situ perjuangan hidup aku sudah dimulai. Jadi saya nggak lulus kuliah, saya pindah ke Bandung dan buka toko handphone sama calon suami waktu itu. Nah, saya nekat buka toko handphone. Namanya bisnis konvensional, tahu sendiri ya Bapak Ibu ya. Susah nggak? Susah ya? Bisa rugi nggak? Bisa rugi. Nah, waktu di awal pun sama. Buka toko pagi, tutup malam, pulang sudah capek, besok ulang lagi. Dilakukan Pak, Bu, 15 tahun. 15 tahun saya lakukan itu bersama suami saya sampai anak 3. Bisa beli segala macam nggak? Bisa. Mobil saya bisa beli, tokonya saya bisa, rumah juga bisa. Tapi semua nyicil. Siapa yang ngalamin sama? Seumur hidup sampai umur sekarang, umur saya 40 tahun, cicilannya belum beres. Semuanya nyicil. Tahu-tahu bulan Maret ya, bulan Maret 2020 kan pandemi. Pandemi itu datang tiba-tiba, nggak ada persiapan. Semua toko saya ada di mall, saya buka toko handphone. Toko di mall, mallnya tutup. Nah, Bapak Ibu bayangin, mallnya tutup, usaha nggak bisa, sampingan-sampingan saya semuanya dari mall. Income benar-benar nol. Tapi siapa yang ngalamin coba pas pandemi? KPR harus bayar, anak sekolah harus bayar, pegawai harus dibayar, listrik, semua, ya kan? Nah, saya sampai titik saya nggak bisa bayar token listrik sampai harian. Sampai juga saya di titik harus mikir apakah harus beli isi ulang galon atau pas isi token. Nah, sampai kayak gitu. Akhirnya daripada saya rumah diambil, jual aja gitu kita mobil, daripada tidur di mobil, bener ya? Jual aja gitu. Tahunya ya ketemu sama bisnis ini. Tapi Pak Ibu, saldo saya saat itu gak nyampe 1 juta. Tadi Bapak Ibu ada yang tahu nggak? Masuk member paling kecil Ruby? 1,50. Itu lagi promo. Saya kan nggak lagi promo. 3,4 ya. Uang saldo nggak nyampe 1 juta. Disuruh member 3,4 juta. Kalau Bapak Ibu di sini gimana caranya? Ayo. Pinjam, Mbak. Pinjaman saya udah banyak Pak. Udah ada KPR, anak saya nggak bisa antar di DO sekolah, nggak bisa bayar. Gak ada rumah. Ada rumah 3,4 juta enggak lah ya. Nah, karena saya biasa berbisnis, 3,4 juta menurut saya itu sangat masuk akal. 3,4 juta sangat masuk akal. Waktu itu saya dibantu sama teman saya namanya Marshall, ada di sini. Dia kumpul turis sudah 21 tahun. Karena dia sahabat saya, dia bilang, "Oke, saya pinjemin dulu produknya." Nah, akhirnya saya jalanin di sini, bisnis di sini. Uang bonus pertama saya tadi ibu-ibu ada yang inget nggak? Ruby ketemu Ruby dapat berapa tuh? 300.000 ya. Di bisnis sebelumnya saya dapat 300.000, harus menjual barang banyak baru dapat 300.000. Di sini saya cerita, teman saya masuk 12:30 Pak, Bu, belum waktunya sholat tahajud sudah masuk. Nah, dari situ saya langsung bilang sama suami, kayaknya kita bisnis di sini aja ya. Kok enak ya 300.000 langsung masuk? Ternyata Bu, Pak, nggak enak juga sih, sama-sama susah. Bisnis ini susah kok. Tapi percaya, susahan konvensional. Betul. Tadi kan udah diceritain nih sama teman-teman kita semua nih.
Ya, menurut Bapak Ibu di sini ada ruginya nggak? Nggak ada kan? Nah itu, saya lihat pertama kali sini modal 3,4 saya dapat barang dijual saya balik duit. Tinggal gimana caranya? Nah, AFC ini tadi tuh ada Pak Michael, ada Pak Budi Darwin, teman-teman di sini itu semua sangat humble dan sangat merangkul kita. Kita butuh apa? Dia bantu. Makanya di sini bisnisnya sangat nyaman. Bahkan untuk seorang pemula seperti saya yang nggak pernah punya background MLM, nggak pernah. Dan suami saya yang skeptis sama MLM. Pasti di sini ada ya yang skeptis sama MLM. Ayo, ada nggak? Ada ya. Tapi Pak, Bu, saya buka toko handphone 15 tahun. 15 tahun ya. Saya buka toko 9 tahun, hasilnya sama kayak di sini 1,5 tahun, Pak. Coba bayangin. Saya barusan bayar anak saya masuk SMA. Kan kalau bayar sekarang tuh ada diskon ya. Bayar lunas, Pak, Bu. Dibayar lunas masuk SMA. Padahal tadinya masuk ke SMP nih dicicil 1,5 tahun nggak beres-beres. Tapi sekarang alhamdulillah masuk ke sini saya bisa bayar anak saya masuk SMA bayar cash. KPR saya sudah terbayar separuhnya. Terus saya juga udah nggak pernah pusingin tekan listrik ya. Alhamdulillah semuanya udah. Jadi titik terendah waktu itu, titik terendah saya waktu di awal pandemi itu ternyata menjadi titik yang terindah buat saya dan keluarga. Alhamdulillah. Ya. Nah, saya ada pertanyaan satu. Pak tadi udah cerita nih, udah dengerin semua cerita. Pak, ada yang mau 1 miliar nggak? Ya, banyak ya? Oh, kok nggak banyak sih mau 1 miliar? Hah? Sedikit. Siapa yang mau 1 miliar? Banyak ya, mau 1 miliar ya? Banyak kan? Tapi saya mau tanya nih, kalau buat dapetin 1 miliar, syaratnya adalah loncat dari pesawat terbang tanpa parasut. Siapa yang mau? Nggak ada yang mau? Nggak ada, beneran? Nah sayang banget, kalian semua sudah melewatkan 1 miliar yang gampang. Kenapa? Saya kan belum bilang kalau pesawatnya ada di tanah. Iya kan? Tinggal loncat, dapat 1 miliar. Itulah kita kalau melihat peluang bisnis, banyak takutnya dulu. Benar nggak? Benar ya? Nanti gimana kalau saya nggak bisa ngomong? Saya nggak punya banyak teman. Aduh, saya nggak ada modalnya. Ya kan? Kalau saya mikirin itu semua, saya melewatkan 1 miliar pertama saya dari bisnis yang sebenarnya dengan modal sekecil-kecilnya, Pak, Bu. Jadi siapa yang mau loncat dari pesawat terbang sama saya? Oh, jadi banyak